Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tag prosedur. Selepas sebelumnya, kita sudah mempelajari dari pengertian sampai dengan jenis ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan dari tag prosedur, Ustadz akan sedikit mengulas kembali tentang pengertian sampai dengan tujuan. Bahwa yang dinamakan sebuah tag prosedur itu adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus teman-teman penuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Tentu tujuannya dengan adanya tag prosedur ini adalah bisa memberikan penjelasan tentang kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan, dan menggunakan sesuatu. Oke, kita langsung masuk ke bagian dari struktur ya, dan kebahasaan. Kita masuk ke struktur, teman-teman. Sebagaimana sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, dinding, pintu, jendela, sampai kemudian atap. Begitupun dengan sebuah teks. Sebuah teks itu tersusun dari beberapa instrumen yang dinamakan dengan struktur. Nah, untuk teks prosedur, strukturnya ini bergantung dari jenis teks prosedur sendiri. Misalnya, ini adalah teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Kita ingat lagi bahwa dalam teks prosedur jenisnya ada 3. Yakni pertama jenisnya adalah cara membuat sesuatu. Kedua, jenisnya adalah cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Dan yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Nah, pada contoh ini adalah tentang cara membuat sesuatu. Maka strukturnya ada 4, teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tujuan. Apa sih tujuan ini? Tujuan ini berisi hal yang akan teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman mau membuat kue apem, maka di tujuan inilah teman-teman tuliskan. Yang kedua, terkait dengan bahan-bahan atau alat, bahan-bahan dan alat. Nah, di dalam teks ini berisikan memuat alat-alat dan bahan dengan ukuran yang akurat untuk membuat sesuatu. Itu yang ada di dalam bahan dan perlengkapan. Adapun struktur yang ketiga yakni langkah-langkah. Ini berisikan urutan langkah secara rinci dan bertahap. Mulai dari awal sampai kemudian akhir. Yang terakhir adalah penutup, teman-teman. Di dalam penutup ini berisi kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Dapat juga berisi harapan ataupun manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Oke, kita masuk ke struktur pada jenis yang berikutnya. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah struktur dari apa? Cara menghidupkan ataupun apa? Cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Ya. Jadi berbeda. Bedaannya di mana? Tidak adanya namanya bahan dan alat. Adanya tujuan. Tujuan tadi apa? Berisi hal yang teman-teman akan lakukan. Yang kedua, berisi langkah-langkah. Urutan bertahap. Dan yang ketiga adalah penutup, kesimpulan. Contohnya adalah ini, teman-teman. Di sini ada tujuan, tetapi tidak ada namanya bahan dan alat. Adanya adalah langkah-langkah. Adapun untuk penutup, ini opsional. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Begitu ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kaidah kebahasaan dari sebuah teks prosedur.
Kaidah kebahasan dari sebuah teks prosedur ini ada 5, teman-teman. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Teman-teman bisa melihat contoh realnya untuk kaidah kebahasan pertama, yakni ini yang dimaksud dengan menggunakan penomoran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, sampai nomor 9. Ini adalah kaidah kebahasan nomor pertama. Adapun kaidah kebahasan nomor 2, yakni menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Ini perintah. Yakni perintah yang mana? Kalau teman-teman bisa melihat, maka perintah itu adalah ini. Nah, contohnya adalah haluskan, remas-remas, tambahkan, tuangkan, dan sebagainya. Ini adalah kata yang menunjukkan perintah. Adapun kaidah kebahasan yang ketiga, yakni menggunakan kata ganti orang kedua, yakni kata ganti yang ditujukan untuk orang yang kita ajak bicara. Contohnya adalah kata gantinya adalah kamu, Anda, kita, kalian. Itulah kata ganti orang kedua. Kalau di contohnya tidak ada. Nah, untuk kaidah kebahasan yang keempat, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Konjungsi tentang menunjukkan urutan itu bisa kemudian, selepas itu, setelah itu, selanjutnya, akhirnya. Itu adalah konjungsi yang menunjukkan urutan. Kalau dicontoh, ini tidak ada. Nah, kaidah kebahasan yang terakhir, yakni menunjukkan kata keterangan, teman-teman bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan kata keterangan ini adalah kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat. Contohnya, teman-teman bisa melihat ini nih. Campur dengan gula. Kata keterangannya mana? Kata keterangannya adalah yang dengan. Nah, dengan. Jadi kata keterangan itu contohnya adalah dengan, secara, sangat, lebih, paling, dan sebagainya. Itu adalah kata keterangan. Jadi kata yang menerangkan kata kerja. Nah, begitu ya. Itu adalah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk tugasnya ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.